Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Salah satu isi kandungan dari ayat ini adalah menjelaskan tentang adanya dispensasi atau keringanan atau rukhsah bagi ibu hamil dan ibu menyusui dalam menjalankan puasa pada bulan suci Ramadan. Insyaallah di sini kami akan menjelaskan bagaimana hukumnya ibu hamil dan ibu menyusui, apakah masih tetap wajib melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan atau tidak. Di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwasanya syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama, Islam, mukallaf, mukim, sehat, serta mampu. Jika dilihat dari yang 5 ini, maka ibu hamil dan ibu yang menyusui masih tetap wajib untuk melakukan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Namun ada kalanya tekad yang kuat dari ibu hamil dan ibu yang menyusui untuk berpuasa tidak sesuai dengan kondisi. Ada yang ibu hamil atau ibu menyusui ketika berpuasa justru malah merasakan sehat badannya, bugar badannya, anaknya juga sehat. Namun ada juga ibu hamil dan ibu menyusui ketika berpuasa justru malah merasakan kondisi yang sebaliknya. Ibu hamil misalkan ketika berpuasa justru malah merasakan muntah, pusing, mual yang luar biasa. Kemudian ibu yang menyusui ketika berpuasa justru malah bikin anaknya jadi rewel atau malah bikin jadi ASI-nya jadi kurang. Nah, di sini agama Islam memberikan rukhsah, memberikan keringanan untuk ibu hamil dan ibu menyusui boleh tidak melakukan puasa pada bulan suci Ramadan, tapi dengan 2 konsekuensi. 2 konsekuensi ini diantaranya yang satu ada yang wajib qadha saja, yang 2 ada yang wajib qadha serta wajib membayar fidyah. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Yang wajib qadha saja yaitu jika ibu hamil atau ibu menyusui tidak berpuasa itu dengan alasan khawatir akan dirinya saja, khawatir akan ibunya saja, atau khawatir akan ibu serta anaknya atau ibu serta janinnya. Yang kedua, ada yang wajib qadha serta wajib membayar fidyah. Ini jika terjadi apabila ibu hamil dan ibu menyusui tidak berpuasa itu khawatir akan anaknya saja atau khawatir akan janinnya saja. Yang tadi yang pertama wajib qadha saja. Contoh, ibu hamil atau ibu menyusui tidak berpuasa itu karena takut terjadi sesuatu akan dirinya saja. Contohnya misalkan dirinya semakin lemah, semakin letih, lesu ketika dibawa berpuasa, atau takut akan keduanya, takut akan anaknya terjadi sesuatu atau terjadi sesuatu pada janinnya, juga khawatir terhadap ibunya. Yang tadi yang kedua, contohnya yang wajib qadha dan wajib fidyah, ibu hamil dan ibu menyusui tidak berpuasa hanya khawatir akan janinnya saja atau hanya khawatir akan anaknya saja. Contoh, ketika berpuasa contohnya takut ibu hamil dan ibu menyusui itu terjadi sesuatu pada janinnya. Contoh misalkan kalau ibu hamil nanti takut janinnya akan lahir dengan berat badan di bawah normal, atau nanti lahirnya dengan kecacatan mental atau kecacatan fisik. Atau misalkan ibu yang menyusui tidak berpuasa itu takut karena nanti anaknya akan rewel atau nanti ASI-nya akan berkurang, atau bahkan di bawah berpuasa nanti takut anaknya itu akan sakit. Nah, jika yang dikhawatirkan ini anaknya saja atau janinnya saja, maka konsekuensinya adalah wajib qadha serta membayar fidyah. Membayar fidyahnya 1 hari puasa diganti dengan 1 mud beras atau makanan pokok lainnya. Kalau di kita berarti beras. Nah, 1 mud beras itu beratnya kira-kira 6 ons beras atau 750 gram beras yang disodakohkan kepada kaum fakir
miskin. Jadi ibu hamil dan ibu menyusui konsultasikan dulu ke dokter. Kalau kata dokter di bawah berpuasa tetangganya kuat, janinnya tidak apa-apa, sehat, anaknya juga sehat, hayu, semangat berpuasa karena puasa itu akan sehat. Namun jika setelah konsultasi ke dokter ternyata hasilnya adalah ibu hamil dan ibu menyusui itu jika berpuasa justru malah beresiko pada janinnya atau beresiko pada anaknya atau bahkan juga ibunya, maka ibu hamil dan ibu menyusui boleh tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan dua konsekuensi yang tadi. Ada yang wajib qadha saja, ada yang wajib qadha serta wajib membayar fidyah. Tidak ada pendapat manapun yang mengatakan ibu hamil dan ibu menyusui tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan bisa diganti dengan hanya fidyah saja. Tidak ada. Karena yang bisa diganti dengan fidyah saja itu hanya satu orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, telah sakit parah sekali sehingga tidak mungkin puasa juga tidak mungkin qadha, itu hanya bisa diganti dengan membayar fidyah saja. Yang kedua, orang yang sudah tua renta yang tidak mampu berpuasa juga tidak mampu mengqadha puasa tersebut. Maka yang wajib bagi dua orang ini, orang yang tua renta atau orang yang sakit serta tidak diharapkan kesembuhannya, ini hanya wajib membayar fidyah saja. Namun jika ibu hamil dan ibu yang menyusui tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan, boleh, tidak apa-apa asal diganti dengan dua konsekuensi yang tadi. Ada yang wajib qadha saja, ada yang wajib qadha serta membayar fidyah. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.